Siap belajar, haleluya. Saya atur dulu, baik. Selamat malam semua. Yang dari Amerika, dari LA sudah gabung, dari Washington DC sudah gabung. Siapa belum di mute? Halo, Pak Dedi Lim yang hebat dari LA sudah gabung, ya. Dari Brisbane, woi sudah gabung juga, ya. Bagaimana Washington DC? Cuacanya dingin biasa? Cerah hari ini. Oh cerah, keren. Ntar ya saya ngatur ini dulu. Oke. Mana ini? Ntar ya, maaf. Ya. Di pusat pemerintahan kerajaan surga di Ngunut Tulungagung ada 3 pendekar hebat sedang kumpul. Ntar ya, maaf. Seru itu ya. 3 pendekar hebat sedang kumpul di Ngunut. Bentar ya, sabar dulu. Oke. Saya harus nge-relay dulu. Terima kasih kepada komunitas Osaka obrolan santai keluarga Allah yang mengundang kita hari ini untuk boleh belajar bersama-sama, ya. Dan tema kita hari ini sangat menantang, sangat menarik, ya. Tema kita saat ini mengetahui ketuhanan Yesus. Nah, saudara, segala sesuatu yang penting, yang vital, yang sangat berdampak, itu yang selalu didiskusikan atau dipertanyakan atau diperdebatkan. Ya, saya ulangi. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu lalu ingin ya memperdebatkan sesuatu, ingin mempersoalkan sesuatu, pasti yang dicari jadi bahan perdebatan, diskusi, ya pertentangan dan sejenisnya. Itu pasti hal yang penting, hal yang akurat, hal yang akan berdampak. Tidak ada sekelompok orang atau beberapa kelompok orang itu mendiskusikan hal-hal yang tidak penting, yang tidak punya dampak. Istilah yang receh-receh. Betul? Nah, di antara semua hakikat, predikat, pangkat, atau apa saja yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, maka satu bagian ini yang paling ditentang, didiskusikan, dibantah sampai hari ini, yaitu tentang ketuhanan Yesus Kristus ini. Sampai hari ini. Bahkan di dalam kalangan Kristen sendiri ada aliran-aliran atau sempalan-sempalan dari kelompok-kelompok Kristen ini yang justru tidak mempercayai Yesus itu Tuhan. Belum lagi kelompok-kelompok yang lain. Banyak hal. Misalnya ada orang yang menulis bahkan dengan bukti-bukti otentik katanya bahwa sebelum Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Bapa, entah di umur berapa, ya, dikatakan Yesus pernah ke India, belajar Buddha, Yesus pernah ini, pernah itu, banyak lagi yang lain-lain. Lalu muncul Injil Barnabas,
yang betul-betul merendahkan ketuhanan Yesus ini. Muncul kelompok-kelompok baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Yesus itu nggak bangkit. Karena di salib itu bukan Yesus tapi Yudas, banyak. Nah, saya nggak bisa sebut itu satu persatu, ya, diskusi, perdebatan, perbantahan tentang Yesus itu Tuhan. Nah, berarti kalau dia itu Tuhan, itu yang menjadi masalah buat banyak orang. Nah, sumber provokasi utamanya ya jelas si kunyuk itu ingin berusaha ya sudah berapa ribu tahun ini untuk meyakinkan dunia Yesus itu bukan Tuhan. Kelihatannya mereka berhasil, kelihatannya ya, karena sampai hari ini perdebatan tentang ketuhanan Yesus yang kita percaya ini nggak selesai-selesai sampai hari ini. Bahkan ada tokoh-tokoh tertentu di dunia ini, ya. Oh, sebentar. Ada yang tanya zoom-nya, mungkin salah. Lihat ini sebentar ya. Saya mau tunjukkan. Bentar. Oke. Iya. Ya. Maaf yang Facebook sempat kepotong. Nah, hari ini saudara kita dari komunitas Osaka, obrolan santai keluarga Allah akan mengajak kita untuk mengenali ketuhanan Yesus. Nah, kita tidak memakai sumber apapun selain Alkitab. Ya, saya ulangi, kalau saudara ingin mendiskusikan, ya ada satu dua ingin memperdebatkan, lebih baik nggak usah bilang berdebat, mendiskusikan tentang Tuhan Yesus, ya, dan seluruh pekerjaan Bapa kita. Jangan sekali-kali mencari sumber dari buku-buku yang lain selain Alkitab. Nah, Alkitab ini pun diperdebatkan sampai hari ini. Saudara, lihat itu. Apa yakin Alkitab itu firman Tuhan? Apa yakin Alkitab itu tidak pernah salah dalam terjemahan? Apa yakin sesuai aslinya? Aslinya pun di mana kita nggak tahu. Saudara, perdebatan itu nggak selesai sampai hari ini. Nah, itu sebabnya kalau hari ini saudara dan saya diberi kemampuan ya untuk mempercayai mutlak Alkitab ini adalah firman Tuhan. Saya punya istilah ini, mungkin bisa salah dalam terjemahan, tapi kita tidak pernah meragukan bahwa isi dan kuasanya tidak perlu kita ragukan. Saya ulangi, mungkin bisa salah dalam terjemahan, mungkin. Tapi kita percaya isi dan kuasanya tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, di dalam semua diskusi ya selama saya jadi hamba Tuhan ini, maka salah satu diskusi yang Roh Kudus berikan kepada saya untuk mempercayai kalau ketemu orang-orang yang menentang, nggak percaya semuanya itu. Saudara, berapa bulan yang lalu tiba-tiba Roh Kudus itu mengingatkan saya, sebuah buku itu akan lahir karena ada buku yang lain. Jadi kalau tidak ada buku yang lain, nggak mungkin ada buku baru yang akan muncul. Nah, ternyata seluruh buku di dunia ini itu sambung menyambung, ya.
Oke, ya yang nggak ngerti itu nggak apa-apa, lanjut saja itu. Nah, saya tanya begini, ternyata tidak ada seorang pun yang layak menerima gelar, ya, entah itu lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lalu lulus sarjana strata 1 sampai S2 master sampai ke doktor. Wah, dari Singapura ada komen bagus sekali. Yes, amin. Alkitab tetap menjadi buku terlaris dan paling banyak terjual di dunia. Alkitab punya kuasa. Menjua-jua Pak Tarigan, betul sekali Armando. Bahkan Alkitab ini menjadi satu-satunya buku yang diterjemahkan ke dalam paling banyak bahasa. Saudara, lebih dari 3.000 bahasa. Tidak ada buku yang bisa menyaingi Alkitab dalam terjemahan terbanyak. Terima kasih Tuhan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, semua dunia pendidikan untuk menyatakan seseorang itu lulus ya dari Lampung. Oke, ya. Lupa ini dapur rumah kita siapa? Ya, tidak ada sebuah lembaga pendidikan akademi apa saja berani meluluskan. Ya. Oke, ini cucu saya bilang kelompok Saksi Yehova dan Mormon gimana, Pung? Iya, manggil Opung. Mereka penyesat. Itu salah satunya dari beberapa yang ada. Betul itu, ya. Jadi tidak ada lembaga pendidikan apa saja yang berani meluluskan, memberi gelar kepada yang dinyatakan tanpa membaca buku. Saudara perhatikan, kalau tidak membaca buku, pasti mereka menemukan, membuat penelitian, lalu menemukan sesuatu. Nah, penemuan sesuatu itu pun harus didasarkan buku lagi yang lain. Nah, ketika calon-calon sarjana itu PS1, S2, S3 sedang meneliti sesuatu, pasti mereka diwajibkan untuk membaca buku. Lalu pertanyaan saya kepada semua mereka, pernahkah kalian menemukan, bertemu atau berkenalan dengan penulisnya? Jawabannya bagaimana? Ya nggak perlu. Loh, kenapa saudara meragukan Alkitab? Harus tahu penulisnya apa, yakin? Saya harap saudara mengerti kalimat saya. Jadi, mereka-mereka itu berhak menyandang gelar di akademi pendidikan apa saja setelah mereka membaca 1-2 buku atau lebih, tergantunglah ya kampus mereka meminta mereka mempelajari buku apa saja. Nah, ketika calon-calon sarjana ini meneliti dari buku-buku atau tulisan-tulisan itu, maka tidak perlu mengenali penulisnya. Ya, bahkan tidak sedikit para penulis buku itu sudah nggak ada di dunia, sudah meninggal. Tapi kenapa bisa percaya? Nah, ini dia. Yang ditulis itu sudah bisa dibuktikan. Saya ulangi, tulisan-tulisan yang diteliti dan dipelajari, lalu dibuat percobaan-percobaan, ya praktek-praktek, itu bisa dibuktikan. Ada hasilnya. Dan hasilnya itu diakui oleh lembaga-lembaga tertentu, lembaga-lembaga dunia ini. Nah, saudara, jadi nggak perlu ketemu kenal penulisnya, nggak perlu. Tapi buku yang ada itu bisa dibuktikan. Nah, ketika pembuktiannya terjadi, maka dia berhasil.
Filipus, kalau sempat coba kontak Puput, sebab kemarin pagi dia diuji, berat juga tugasnya, untuk mendapat pengakuan sebagai peneliti termuda di BRIN. Coba Filipus kontak dia, bisa gabung nggak? Nanti kita akan diskusi dengan Puput. Nah, bagi yang belum tahu Puput ini siapa, Puput ini seorang anak kelahiran daerah Pati, Jawa Tengah. Ya, waktu dia masih SMA, kelas 1, saya ketemu dia pertama kali di Kalicode, Yogyakarta, ketika dia sedang melayani, belajar, mengajar anak-anak yang kurang mampu di Kalicode. Ya, pelayanan itu dimulai oleh seorang Romo Katolik yang sangat rendah hati, Romo Mangun. Ya. Nah, terus Puput dengan timnya waktu itu meneruskan, saya ketemu dia. Ringkas cerita, Roh Kudus gerakkan saya untuk membiayai Puput sampai lulus SMA. Lulus, saya lanjutkan dia ngambil S1 di Jogja. Lulus S1, dia jadi guru ke Nabire sekian tahun. Lalu dia lanjut S2 ya di Brawijaya Malang. Ya, lanjut lagi. Luar biasa ini anak. Balik ke Nabire ngajar lagi. Ternyata kok Brawijaya Malang, dia S2-nya di Unhas Hasanuddin Makassar. Ketika dia penelitian S2, kalau sempat saya cerita tentang dia nanti, dia dapat kesempatan untuk beasiswa ke Jepang, S3-nya. Nah, begitu dia lulus S3-nya, dia jadi rebutan di banyak lembaga, termasuk alma maternya Brawijaya Malang. Dia memutuskan untuk gabung dengan BRIN, Badan Riset Nasional, ya, Inovasi Nasional. Belum lama dia ke Perancis. Nah, pulang dari Perancis kemarin pagi, Puput nggak bisa tersambung ya Puput ya. Mungkin ada yang bisa menolong kontak Puput, ini HP saya dipakai untuk ini ya, enggak apa-apa. Nah, kemarin pagi sebelum dia maju sidang, dia telepon saya, "Papa, ayo berdoa, sebentar lagi saya akan diuji untuk mendapat tingkat lebih tinggi." Saya lupa istilahnya apa begitu. Nah, saudara, sampai di sini, dari Samarinda, udah gabung. Sampai di sini kita melihat 100% orang-orang yang punya S1, S2, S3, punya gelar profesor, punya jabatan profesor, dan sejenisnya di semua jenjang ilmu pengetahuan. Ternyata sumbernya itu adalah buku. Catat, sumbernya adalah buku. Tanpa buku, mereka tidak bisa dinyatakan lulus ini, lulus itu. Jadi harus lewat buku. Dan buku-buku yang mereka pelajari, mereka tidak perlu kenal dan ketemu penulisnya. Bahkan penerbitnya pun tidak perlu diketahui. Pokoknya itu adalah buku dan sudah terbukti dengan diteliti, dipraktekkan, dan ada hasilnya. Lalu dari situ saya ini terus kejar. Nah, ternyata dunia sains, ilmu pengetahuan, itu mengagumkan sekali. Ya, mereka para peneliti, para ilmuwan, teknokrat itu orang-orang ahli teknologi, itu mempunyai sebuah pemikiran dan itu sah internasional. Mereka berkata begini, asal kita bisa menemukan sebuah tulisan literatur kalau dalam bahasa asingnya, asal kita, Hana, ajak Hans gabung ya,
Papa ingin ketemu. Wih, dari Alabama gabung juga. Oke ya. Asal ada tulisan, saudara, maka kita berhak untuk meneliti isinya apa. Lalu yang mengherankan saya juga, dalam dunia ilmu pengetahuan itu ada kalimat ini. Jadi kita kalau menemukan sebuah literatur atau tulisan, dengar ini kalimat yang dahsyat. Kita tidak perlu mempersoalkan yang nulis itu siapa, bangsa apa, orang apa, tidak perlu. Pokoknya tulisan. Bahkan kalau terbukti itu adalah hasil karya setan, si jahat pun. Ini mereka loh yang ngomong. Kita tidak boleh menolak tulisan setan itu. Pokoknya tulisan. Nggak, waktu saya mendapat itu saya kaget. Bersyukur. Sampai hari ini. Belum pernah ditemukan setan pernah nulis. Belum pernah. Bahkan kita percaya. Sampai kapanpun setan itu buta huruf, nggak bisa nulis. Percayalah itu. Nah, maka dari ilmu pengetahuan ini, mereka kerjasama dengan para arkeolog, tahu arkeolog? Ya, ilmu yang mempelajari peninggalan-peninggalan zaman dulu. Saudara, sampai hari ini dunia ilmu pengetahuan sudah menemukan 4 bahan sebelum ditemukan buku kertas, ya, sebelum ditemukan kertas. Maka ada 4 bahan yang mereka pakai nenek moyang manusia. 1 batu. Nah, maka itu di Indonesia, saudara, dikenal namanya prasasti. Kalau saya tidak salah, prasasti yang tertua yang pernah ditemukan di Indonesia adalah prasasti batu tulis yang ada di Bogor. Lalu di kerajaan-kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, ya, woi dari Bali, shalom, ya, kerajaan Majapahit ditemukan dari batu. Saudara masih ingat? Setelah manusia menemukan tulisan-tulisan lempengan batu di kerajaan Babilonia, itu sudah ditemukan paling tua. Ternyata para ahli arkeolog menemukan ada yang lebih tua dari peradaban Babilonia, lebih tua dari peradaban Mesir. Itu namanya peradaban Sumeria. Coba saudara cari. Nah, sampai hari ini bangsa Sumeria ini diakui menjadi sekelompok manusia terjenius sedunia yang pernah ditemukan. Mereka belum menemukan teknologi kertas, tapi mereka ini membuat peta. Ini yang mengagumkan. Peta perbintangan, pengaturan waktu, pergerakan matahari itu di batu. Coba Filipus Yosef Pri yang ada di Ngunut, coba klik Google Sumeria. Nah, kok bisa ditayangkan. Ada lempengan batu besar. Saya tuh nggak bisa bayangkan. Akurat perhitungannya. Nah, setelah batu, maka mereka membuat lempengan dari tanah liat. Ya, tanah liat. Lalu ditulis, terus mereka bakar. Nah, ini ditemukan di zaman Abraham. Tanah liat. Lalu yang ketiga, mereka menemukan teknologi kulit binatang. Ya, untuk ditulisi zaman itu. Ada itu. Entah kulit onta, entah kulit domba. Nah, gulungan Alkitab
Perjanjian Lama yang ditemukan di Laut Mati tahun 1959 itu ditulis di kulit binatang. Ya. Lalu yang keempat di daun. Nah, kalau saudara pernah dengar kata lontar, maka saudara kita di Bali itu bangsa, suku bangsa yang sangat hebat. Enau, saya nggak tahu istilah daerah masing-masing beda. Lontar itu dari enau, pohon sejenis kelapa atau palem, ya, yang ada buahnya kecil-kecil, atau orang Sunda bilang buah atap, ya, kolang kaling bahasa umumnya kolang kaling. Nah, itu ternyata nenek moyang manusia khususnya orang Bali itu bisa menemukan bahwa itu bisa jadi buku. Maka itu sampai hari ini orang Bali punya kekayaan literatur yang sangat rapi, yaitu dari pohon, dari daun lontar, dan itu bisa dibaca sampai hari ini. Kalau saudara buka sejarah Tibet, ya, saudara akan kagum. Ternyata di Tibet itu mereka sudah bangun perpustakaan yang umurnya hampir 10.000 tahun. Bayangkan saudara, luar biasa. Dan manuskrip kuno itu baru 20% yang bisa diterjemahkan. Karena gede sekali perpustakaan itu. Itu tulisan-tulisan yang ada. Saudara, di Mesir, di Tiongkok, wah, tulisan-tulisan itu banyak sekali. Nggak tahu bagaimana mereka bisa menerjemahkan itu. Kalau itu bisa diterjemahkan, ilmu pengetahuan bertambah. Nah, ketemu Filipus, Yosef, Pri, Sumeria. Nah ini ya, coba ya, saya tunjukkan. Ini di batu. Nah ini diakui sebagai peradaban tertua di dunia yang sangat mendunia. Bentar ya, coba gambarin lagi itu. Sebentar, saya mau pindahkan. Nah lihat tuh. Ya, saya harap saudara bisa melihat itu batu saudara, itu huruf-huruf mereka. Terus ada nggak yang ketemu itu? Peta besar, bulat begitu ya, untuk mengetahui waktu perbintangan. Nah, itu contoh-contoh yang ada Sumeria. Oke, ada nggak coba yang ada lempengan besar batu. Wih, itu rapi sekali cara nulis mereka di batu. Coba cari gambar satu lagi ya. Yang lain silakan cari sendiri ya. Kita bersyukur adanya internet, ya, adanya Google sehingga kita bisa cari. Ada Filipus? Atau cuma itu? Phil? Kok hilang? Nah, tuh lihat. Nah, itu saudara bayangkan. Begitu tulisan-tulisannya itu. Rapi sekali, ini ribuan tahun. Nah, ada satu lagi, Phil, coba turun. Naik. Nah, ini kehidupan mereka. Oh, enggak ada ya. Oke, nanti saudara cari sendiri ya. Baik, makasih Phil. Ayo kita kembali. Nah, itu bayangkan, itu ribuan tahun yang lalu, saudara. Mereka sudah punya tulisan yang tersimpan rapi sampai hari ini. Nah, jadi lagi sekali, sampai hari ini ditemukan oleh manusia ada 4 bahan yang mereka pakai untuk menulis. Saya ulangi lagi, 1 batu, ya, 2 lempengan tanah liat, 3 kulit binatang, yang keempat itu daun. Dan daun yang paling awet itu daun lontar. Itu dimiliki saudara kita orang Bali sampai hari ini. Nah, sekarang kita lihat ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Betul, dari Bali ada komen.
Peradaban Sumeria keren, nenek moyangnya Steve Jobs ya, papanya Steve Jobs itu orang dari sana. Oke. Ya San, ya gimana San? Ya oke. Lihat ini 2 Timotius 3:16. Untuk membuktikan ketuhanan Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang ya bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, pelan-pelan saya harus cari kalimat yang tepat untuk bisa menjelaskan ini. Kita keluarkan kata Tuhan di sini ya. Jadi kita hanya baca segala tulisan yang pernah ditemukan oleh manusia itu memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, dengar ya, Tuhannya kita keluarkan dulu. Jadi kita nggak bicara tentang kitab suci. Mengajar apa? Peradaban yang ada dari seluruh kehidupan manusia sampai hari ini. Dan bisa diikuti oleh keturunan berikutnya itu berupa tulisan-tulisan ya bermanfaat untuk mengajar. Saudara lihat hukum adat ya, contoh kami di daerah timur Indonesia mulai Maluku, NTT sampai Papua. Nenek moyang orang timur ini punya hukum namanya sasi, S-A-S-I. Nah, saya nggak tahu itu dari bahasa apa. Nah, bagi orang timur, sasi itu hukum adat. Ya, yang meliputi hukum hak-hak asasi manusia, hukum ya menjaga keharmonisan manusia, sampai hukum ekonomi, sampai hukum alam. Nah, pertama kali saya datang ke Papua, dengar disasi. Saya pikir, kenapa disasi? Jadi ada hukum yang dinyatakan oleh leluhur orang-orang timur ini. Kalau kamu nebang pohon yang di tempat sumber air, maka kamu kena sasi istilahnya. Kena hukuman. Ya, karena kamu merusak lingkungan. Kalau kamu merusak terumbu karang, kamu merusak hutan bakau, sasinya begini. Wah, keren sekali hukum adat itu, saudara. Dan itu berguna sampai hari ini. Untuk menyatakan kesalahan. Dan betul, semua tulisan dari nenek moyang manusia itu ternyata bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi dari hukum-hukum adat yang dimiliki oleh semua bangsa di dunia. Ini hebatnya. Maka itu tulisan-tulisan itu penting. Maka kelakuan pun dibolehkan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, maka tulisan ini, ayat ini 2 Timotius 3:16. Saya nggak tahu kenapa penyusunnya bisa ada kata angka 3 dan 16. Itu kan ayat terbesar, Yohanes 3 ayat 16. Hebat ini ya. Dan itu bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan sampai hari ini. Segala tulisan. Ya, ingat tadi saya sudah katakan, dalam dunia ilmu pengetahuan, maka mereka sangat berdasar, bergantung mutlak kepada tulisan. Jangan lupa, sampai kalau mereka menemukan tulisan, ternyata yang nulis itu setan, maka mereka harus menerima itu sebagai tulisan yang bermanfaat. Nah, saya simpulkan. Berarti kata-kata, karena sasi ya ada banyak hukum adat itu enggak tertulis, tapi bahasa tutur ya,
bahasa tutur. Ya, maka itu ada istilah mocopat dalam bahasa Jawa. Ya, itu dihafal dari orang tua ke anak, diceritakan terus diulang-ulang. Setiap malam pada zaman itu sebelum ada listrik, dan khususnya 3 hari sebelum purnama dan 3 hari setelah purnama, biasanya orang-orang dulu duduk di luar rumah, ya, duduk-duduk orang-orang tua mengumpulkan anak-anak untuk menceritakan hukum-hukum itu. Jadi ada pitutur, yaitu kata-kata. Saudara perhatikan, ternyata sampai hari ini masih banyak orang bangsa mempercayai perkataan seorang yang punya kedudukan tinggi. Ya, orang itu akan dilihat dari perkataannya. Betul atau tidak, jadi atau tidak perkataannya. Dan dunia mengakui itu. Nah, dari sini kita sekarang akan belajar ketuhanan Yesus itu ada di firman, di perkataannya. Saudara, Kejadian 1 dan Yohanes 1 ini sebuah pasal yang sangat hebat. Seharusnya Yohanes 1 ayat 1 itu ditulis di ayat 0. Saya dapat dari seseorang ayat 0. Kok ayat 0 itu apa? Ayat 0 itu artinya sebelum Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, bagaimana cara Yahweh Tuhan kita menciptakan? Dengan firman, dengan perkataan. Betul ya? Jadilah ini, jadilah itu. Jadi seluruh alam semesta yang begitu indah, yang begitu hebat. Jadi hanya karena perkataan. Firman, the word. Nah, Yohanes 1 ayat 1. Ini luar biasa. Pada mulanya adalah firman, adalah kata-kata itu. Ya, kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Jadi sebetulnya kita tidak perlu mempersoalkan tentang ketuhanan Yesus. Setelah penjelasan ini, ini saya perlu waktu 34 menit ini untuk menjelaskan bagian ketuhanan Yesus itu. Jadi kita nggak perlu mempersoalkan lagi tentang Yesus itu Tuhan. Wih, Sani, senang sekali Koden. Kamu ikutnya, ya tadi pagi Koden lihat. Nah, kalau kalian ada di San Diego Hills, ya yang 4 tahun ya. Guntur pulang ke surga, tetap kuat san. Pada mulanya adalah firman, kata-kata yang jadi tulisan di Alkitab. Nah, saya harap saudara makin jelas. Pada mulanya adalah firman yang jadi tulisan, dan firman itu ditulis. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Begini, untuk mempermudah konsep ini. Masing-masing kita kan bisa bicara, bukan? Betul ya? Masing-masing kita bisa bicara. Seperti sekarang saya sedang berbicara dalam mengajar ini. Maka kata-kata saya, suara saya, itu adalah saya sendiri, Daniel Alexander. Jadi kalau saudara bicara di mana saja, maka saudara juga bisa menyebut pakai Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, sebelum orang-orang ketemu saudara,
Biasanya orang itu telepon, ya, keluar suaranya. Nah, ketika saudara mendengar suara seseorang yang saudara belum pernah ketemu karena baru kenal lewat telepon, maka suara yang saudara dengar ketika bicara dengan orang yang saudara baru kenal ini, ya adalah dia. Saya harap saudara mengerti konsep ini. Jadi antara kata-kata saya dan kata-kata saudara, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, itu adalah kita. Itu arti Yohanes 1 ayat 1. Dari tulisan ini, Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1, berarti saudara, kita ini ditentukan. Kita ini ditentukan oleh kata-kata kita. Sebentar ya saudara, sebentar. Maaf. Nah, itulah Yohanes 1 ayat 1 dan itulah Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan. Ya. Ada, Asen tulis itu. Ada tulisan. Ini konsep Tritunggal yang sebenarnya paling mudah dipahami. Yohanes 1 ayat 1. Yang seringkali jadi bahan perdebatan kusir. Padahal sederhana sekali, iya. Firman. Yesus itu firman. Tuhan itu tubuhnya, fisiknya. Dan Roh Kudus itu kuasa yang melaksanakan firman itu. Wah, luar biasa. Papa kita bekerja dengan dahsyat sekali. Tolong bantu saya, siapa? Entah yang di Facebook, Instagram, Zoom. Di Kisah Rasul 2 ayat berapa saya lupa ini. Termasuk dari khotbah Petrus. Yesus itu yang ditentukan jadi adalah Tuhan. Ya, coba cari ya, saya perlu ayat itu, maaf. Nah, saudara, orang Palopo gabung. Nah, apa kabar ini? Papa lama nggak dengar kabarmu, Ben. Ya. Jadi kalau kita meragukan tentang ketuhanan Yesus, silakan, itu hak saudara. Tapi setelah kita melihat fakta-fakta ini, jadi mulai hari ini saudara yang membaca Alkitab atau mendengar Alkitab itu diuraikan ayat 36. Nah, ini ada yang nulis ini ya, Kisah Rasul 2 ayat 36. Ya, terima kasih. Betul 36 ayat berapa? Itu dia. Bukan ayat 30, Phil. Ayat 36. Ini ada yang nulis. Makasih Pak Artono. Ya. Jadi kalau saudara masih meragukan, ya lihat Alkitab aja. Jangan dianggap sebagai kitab suci agama. Ya, buku pokoknya. Jadi kan cuma buku pengetahuan, tidak apa-apa. Ya. Oke, saya baca. Kisah Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Yahweh telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lihat berapa terjemahan lain, Phil. Ya. Bersyukur kepada Tuhan ada tulisan. Oke. Oleh karena itu, biarlah semua rumah Israel tahu dengan pasti bahwa Yahweh Tuhan telah menjadikannya Tuhan dan Kristus. Inilah Yesus yang telah kamu salibkan. PIS. Itu sebabnya semua orang Israel harus tahu. Itu sebabnya semua orang Israel harus tahu betul-betul bahwa Yesus yang kalian salibkan itu, Yesus itulah juga
yang sudah dijadikan Tuhan oleh Yahweh sendiri menjadi Tuhan dan Raja Penyelamat, TSI. Oleh karena itu biarlah semua orang Israel mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan sudah menetapkan Yesus yang kalian salibkan itu sebagai penguasa kita dan Kristus yang dijanjikannya, Mesias itu. Wah, ini dia. Saudara, ayo kita perhatikan baik-baik apa yang tertulis ini. Ya, kalau masih ada orang nggak mempercayai Yesus Tuhan, nggak apa-apa. Ada orang percaya ataupun tidak. Yang penting Yesus itu adalah Tuhan. Nggak perlu pembuktian lebih banyak lagi. Sama seperti saudara belajar membaca buku-buku tertentu, lalu saudara diuji oleh para penguji tentang buku itu, ya sudah, berarti saudara dinyatakan lulus. Karena saudara percaya kepada yang menulis di kata-kata buku itu, Evaya, makasih Phil. Oleh karena itu, dengan tegas saya nyatakan kepada setiap orang di Israel bahwa Yesus yang kalian salibkan telah ditetapkan Tuhan Yahweh sebagai Tuhan dan Mesias. Wah, luar biasa. Dari Illinois hadir, dari Rotterdam. Yes, amin. Tetap semangat, betul. Baru nenggolan, luar biasa ini. Nah, saudara, kalau kita melihat fakta ini, kita mau ragu tentang apa? Ya, tentang ketuhanan Yesus kita. Dia sendiri yang sudah, Tuhan sendiri yang menuliskan itu. Ya, saya mau coba kontak Puput ini ya. Kalau bisa dia gabung. Jelas ya saudara, apa yang Tuhan nyatakan ini tulisan yang diilhamkan Tuhan. Ya sudah, kita mempercayai itu. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi untuk mempercayai dia itu Tuhan. Sudah ada tulisannya dan sudah dibuktikan. Orang yang percaya dia akan mengalami banyak hal yang terjadi di hidupnya. Terima kasih Tuhan untuk itu. Nah, sekarang kita melihat definisi kata Tuhan. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Adonai, yang di dalam bahasa Yunani disebut Kurios. Dua kata ini mempunyai arti yang sama. Ya, satu, penguasa tunggal atas hidup kita dan pemilik mutlak atas hidup ini. Saudara catat, itu definisi kata Tuhan. Ya, penguasa mutlak atas hidup kita dan pemilik tunggal atas hidup kita juga. Nah, itu Tuhan. Dan hebatnya, walaupun dia penguasa mutlak dan pemilik tunggal, ternyata Tuhan Yesus itu tidak diktator. Ini yang kita harus tahu. Apa arti diktator? Arti diktator itu dia memaksa sehingga yang dimiliki dan yang dikuasai tidak punya kalimat tidak, harus iya. Nah, ternyata Tuhan kita tidak sesadis itu. Tuhan itu diktator kepada seluruh kehidupan hewan dan alam semesta. Itu mutlak. Sebab alam semesta ini dan semua tumbuhan, semua dunia binatang itu tunduk mutlak. Hanya manusia yang tidak dipaksa oleh Tuhan
terserah kita. Ini yang membedakan Tuhan Yesus dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, sampai di sini saya ingin nyimpang sedikit. Saudara, ternyata dunia ini Tuhannya ada banyak. Loh, kok bisa? Karena masing-masing agama punya kitab suci yang berbeda. Karena masing-masing agama itu punya kitab suci yang berbeda. Sehingga kita melihat Tuhan itu banyak. Ya silakan, masing-masing mempercayai ada Tuhan. Gak apa-apa, kita belajar dari semuanya. Tapi Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang sudah dibuktikan dari tulisan-tulisan firman ini yang bisa dipercayai sampai hari ini. Nah, ayo kita melihat ini. Dia nggak diktator. Tuhan nggak pernah memaksa kita. Yang kita panggil Tuhan itu ternyata belas kasihannya luar biasa. Woi, Yulita nih, sibuk sekali. Papa ngelihat kalian dua suami istri ini dengan Philip, hebat kiprah kalian. Jadi saudara, kita ini bisa hidup seperti ini sampai hari ini. Karena kita panggil Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Dia ngatur kita dan semuanya itu ada di hidup kita ini. Terima kasih Bapak untuk membuat kami bisa percaya Yesus itu Tuhan. Karena banyak orang yang gak mempercayai dia itu Tuhan. Tapi dia tetap Tuhan atas hidup kita ini. Ya, pelan-pelan. Karena ini tidak mudah untuk bisa mengaku. Saudara, dua hal ini yang kita akan ambil tentang Tuhan. Satu, segala sesuatu itu, ya, Horas Amang Gultom, ada di mana ini, Pak Jack Gultom? Segala sesuatu ini ada yang buat tidak? Tidak ada segala sesuatu jadi dengan sendirinya. Tidak ada. Nomor dua. Segala sesuatu ini ada yang ngatur. Nah, kalau kita mau belajar mengenal ketuhanan Yesus yang adalah pemilik tunggal atas hidup kita dan penguasa mutlak atas hidup kita, maka kita harus pegang dua hal ini. Segala sesuatu ada yang buat dan segala sesuatu ada yang ngatur. Oke, Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa menangkap ini dengan mudah. Ya, Daryl, Denzel, cucu-cucu saya yang ngikut, mudah-mudahan bisa mengerti ya kalimat-kalimat ini. Jadi saya ulangi, disebut Tuhan karena dia penguasa mutlak dan pemilik tunggal atas kehidupan, dan itu dinyatakan dengan dua hal, bahwa segala sesuatu ada yang buat dan segala sesuatu ada yang ngatur. Pegang ini baik-baik. Saya mulai dengan metabolisme tubuh kita. Aduh, kalau merenungkan ini sangat-sangat luar biasa. Ya, Tuhan kita ini. Amang Pardede, bagaimana soal visamu? Nah, ya, kita lihat. Kalau kita mengenal ini, saya mulai dengan makanan dan minuman yang kita lakukan setiap hari. Makan dan minum. Saudara, hampir tidak ada orang, ya, sedikit mungkin 1-2 saja dari sekian miliar manusia di dunia. Kalau mau makan apa-apa, kalau mau minum apa-apa, itu diteliti dulu.
pakai alat-alat. Ya, tos sudah balik dari Bandung atau masih di Bandung nak? Jadi hampir nggak ada manusia sebelum minum apa-apa, sebelum makan apa-apa, termasuk vitamin, obat-obatan. Ya, perhatikan. Itu, orang Subang gabung, puji Tuhan. Itu harus meneliti dulu. Jadi di rumah orang itu ada laboratorium kecil dengan peralatan-peralatan yang rumit, jelimet dan ruwet. Jadi setiap mulai mau makan ini, mau minum itu diteliti dulu. Bahan-bahannya betul tidak, ya. Terus susunan komposisinya betul atau tidak. Woi, adik, papa senang tuh lihat anakmu, bangga papa punya cucu hebat begitu. Ya, kapan punya lagi yang kedua ya? Papa tunggu. Saudara bayangkan kalau ada manusia model itu, betapa ribetnya dia hidup. Berarti kalau dia mau kemana-mana, mau makan, mau minum, di mana saja, maka dia keluarkan laboratorium kecilnya itu untuk meneliti dulu ini makanan sehat atau tidak. Ya, betul, dari Delft, Belanda, ruwet dan bulet. Betul. Orang seperti itu hidupnya nggak bebas. Ya, karena ditakut-takuti. Nah, saudara ngerti nggak? Padahal semua makanan dan minuman, termasuk obat-obatan, vitamin, semuanya itu. Ya, saya nggak nakut-nakutin. Belum tentu itu baik buat tubuh kita. Maka itu ada kasus-kasus orang keracunan makanan, orang keracunan minuman. Ada bukan? Nah, ini yang saya mau katakan. Oh, masih di Jakarta nak? Ya, oke ya, dengarkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan itu ada di hidup kita. Mau percaya Dia atau tidak, Tuhan itu tetap nyata dan mengasihi kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan ini yang meringkas nanti Niken atau Eliana atau siapa bisa menulisnya dengan baik ya. Karena memang ini cukup rumit. Ya. Jadi saudara, kita ini kalau mau makan apa, mau minum apa, itu nggak perlu kita teliti dulu. Pakai alat-alat laboratorium. Bayangkan ruwetnya seperti apa. Kalau mau makan, mau minum harus pakai lab dulu. Terus kita teliti. Ya nggak makan-makan, nggak minum. Sehingga yang kita masukkan lewat mulut kita ini. Terima kasih Pak. Ada Tuhan di metabolisme tubuh kita. Begitu kita kunyah, rasanya enak. Belum tentu bermanfaat untuk hidup kita yang enak-enak itu. Setuju ya? Saya ngomong ini. Ternyata ada Tuhan di hidup kita ini. Ingat tuh tadi. Yang mengatur segala sesuatu lengkap di hidup kita ini. Begitu kita kunyah makanan atau minuman apa saja. Saudara, di lidah kita yang cuma sekian sentimeter ini ada enzim, cairan-cairan, air liur kita. Dan ternyata di lidah kita ini, liur yang bagian ujung lidah, saraf-saraf di ujung lidah, dan syaraf-syaraf yang di bagian kiri kanan lidah, depan sampai belakang. Oh Tuhan, kau luar biasa. Ini beda-beda air liurnya, enzimnya. Begitu pula syaraf yang ada di tengah lidah bagian depan, lalu bagian tengah, sampai lidah di bagian belakang, pangkal lidah. Itu
itu mempunyai enzim yang beda-beda. Bayangkan, ini hebat sekali Papa kita ngaturnya. Jadi kalau kita bisa merasa asam, merasa manis, merasa asin, merasa pahit, itu tidak semua lidah kita yang merasakan. Ada bagian-bagiannya. Saya pernah membaca buku ya yang ditulis judulnya The Amazing Human Body. Wih, saudara, saya kaget. Dari manusia lahir sampai umur 70 tahun itu pernah dihitung, jumlah air liur ya yang dikeluarkan dari lidah kita. Dan karena ada Tuhan yang mengatur semuanya itu. Catat, jumlah air liur manusia yang lahir lalu sampai umur 70 tahun. Wih, saya sampai shock, surprise. Itu jumlahnya sama seperti isi kolam renang internasional. Nah, coba hitung, cari kolam renang internasional itu berapa ribu liter. Saudara, itu yang terjadi. Itu baru air liur kita. Udah, kita kecap, kita kunyah, terus kita telan. Nah, lewat tenggorokan, nah ini dia. Woi, terima kasih. Wah, pakai bahasa Inggris ya, tapi nggak apa-apa, saya tunjukkan dulu. Itu loh hebatnya lidah kita. Sebentar ya, sebentar. Terima kasih orang-orang hebat dari Ngunut. Itu loh saudara, lidah kita yang cuma sekian sentimeter persegi, tetapi punya fungsi yang gak main-main. Papa, terima kasih kami punya lidah yang hebat itu. Maaf, gak bisa dibaca, saya gak bisa baca baik karena istilah-istilah medis. Ya, oke, makasih Hafil, jelas ya, nanti saudara cari sendiri. Nah, ada yang tahu berapa liter isi air kolam renang internasional? Coba dicari berapa itu. Dan itu air liur kita. Wih, Papa kita luar biasa. Udah, setelah dikunyah, ya, dirasa di lidah, terus ditelan. Nah, begitu lewat tenggorokan, saudara. Ini ada 2 jalur. Jalur untuk nafas dan jalur untuk makan dan minum. Itu 2. Begitu kita makan dan menelan, kita itu berhenti bernapas sejenak. Ada katup yang nutup. Ya, bagian nafas ada katup yang nutup. Lalu bagian makan tenggorokannya terbuka. Oh, ini isi air kolam renang internasional berukuran Olimpiade adalah sekitar 2.500.000 liter dengan asumsi kedalaman 2 meter. Wih, ayo, ternyata dari kita lahir sampai umur 70, air liur kita ini 2.500 liter, 2.500 meter kubik. Haleluya. Dan itu Tuhan yang ngatur. Udah lewat tenggorokan, terus turun ke lambung. Nah, di lambung itu ada enzim lagi yang beda untuk melumat, untuk mencerna. Saudara, di situ kita melihat kalau ada racun-racun, ada kotoran-kotoran, akan tersaring sendiri, saudara. Dan ada jalurnya lagi. Usus kita yang terjadi yang mengolah semuanya itu ada berapa macam? Saya nggak hafal ya. Ada usus besar, usus halus, usus 12 jari, semuanya nggak tahu berapa banyak. Itu beda-beda lagi. Ya, Fit tadi lupa buka
Nah, woi Daryl bilang bisa bikin kolam renang sendiri ya. Ya tunggu sampai umur 70 dulu Daryl. Ya, saudara perhatikan. Lalu di lambung kita nggak tahu diapakan itu. Lalu yang bermanfaat diambil. Lalu yang kotoran dibuang. Ada lewat kencing, ada lewat BAB. Aduh luar biasa. Betul dari Lampung. Missing human body. Dan harus kita gunakan dengan baik dan benar. Supaya hidup kita sehat lebih lama. Haleluya, betul, bisa panjang umur. Saudara, ini yang saya mau ajak saudara berpikir. Orang baik dan orang jahat. Papa kita tidak pernah membedakan pengaturan metabolisme tubuh kita ini. Peranan jantung, peranan liver, hati, peranan paru-paru, limpa, empedu, ginjal. Aduh, semuanya itu Papa buat luar biasa. Saya ulangi lagi ya. Ini yang kita harus tahu. Disebut Tuhan, itu artinya penguasa mutlak atas hidup dan pemilik tunggal. Lalu Tuhan itu ada di dua area ini. Ini yang luar biasa. Segala sesuatu ada yang buat dan segala sesuatu ada yang ngatur. Alam semesta yang begitu luar biasa ini. Ada yang buat dan ada yang ngatur. Saya pernah didebat oleh kelompok-kelompok yang sangat gak percaya Tuhan. Pertanyaannya sama. Jadi kalau kamu percaya Tuhan itu yang buat segala sesuatu, lalu yang buat Tuhan itu siapa? Nah ini perdebatan yang sangat sulit dijawab. Puji Tuhan, Roh Kudus memberi saya jawaban yang luar biasa. Justru karena dia itu bisa buat segala sesuatu, maka dia bisa membuat dirinya sendiri. Kenapa tidak? Nah, pernah lihat cacing? Cacing itu binatang unik yang Tuhan ciptakan. Nggak perlu berkembang biak lewat perkawinan. Begitu tubuhnya terpotong, mau jadi 2, mau jadi 10, maka akan lahir potongan cacing baru lagi dari potongan tubuh itu. Luar biasa. Jadi para orang-orang yang agnostik gak mau percaya Tuhan akan ketemu jawaban di pertanyaan mereka sendiri. Jadi siapa yang buat Tuhan? Ya Tuhan itu sendiri buat dirinya. Dia maha kuasa. Buktinya manusia bisa membuat cloning, ya bisa membuat manusia yang lain. Udah gak usah diperdebatkan. Bersyukur ya Papa kita luar biasa. Nah bagian terakhir. Saya senang nanti kalau kita bisa diskusi ya bagian terakhir. Terima kasih Pak. Salah satu yang kita harus kagum terhadap Tuhan kita. Ketika yang dia jadikan. Ketika yang dia buat. Ketika yang dia lahirkan, yaitu kita. Membuat repot dirinya sendiri. Karena kelakuan-kelakuan kita. Dia tetap sabar. Dan tetap bertanggung jawab atas buatannya ini. Terima kasih Pak. Oh terima kasih, ini sulit dimengerti. Wih dari Perth ada yang gabung, puji Tuhan. Saudara ayo kita belajar. Maka itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan gak bunuh mereka dua lalu buat baru lagi, tidak. Karena mereka anaknya. Jane, puji Tuhan senang sekali Papa bisa ketemu. Jadi kita yang dia lahirkan, kita yang dia buat. Ternyata manusia ini sering buat repot Tuhan sendiri.
tapi dia tetap murah hati dan berbelas kasihan kepada kita. Terima kasih. Itulah Tuhan yang hebat. Ayo sebelum saya akhiri, ada mau ngomong sesuatu yang di Facebook, Instagram, Zoom? Ayo cepat, supaya pemikiran saya jadi lebih luas. Oh, ada gangguan Instagramnya, Eka? Ya, tak apa-apa. Wih, dari Medan, hebat. Ya, terima kasih buat kasihmu, betul. Ada? Ayo silakan, saya tunggu. Ya, wih, dari Nabire, Papa dahsyat, sehebat dan sedetil itu membuat kita, haleluya, betul. Ayo dong cepat, yang mau tanya supaya saya pun bisa berkembang pikiran saya kalau ada tambahan-tambahan dari saudara yang mendengar ini. Ayo, mana? Ada? Selamat malam, Koden. Ya, selamat malam. Siapa itu? Ya, Oscar, Koden. Siapa? Oscar dari Bali. Oke, silakan, Oscar. Ya. Koden, saya tadi sempat disebut, tapi kelihatannya saya belum jelas. Karena fenomena ketuhanan Yesus ini, Koden kan sampaikan bahwa dari kalangan Kristen sendiri juga ada perdebatan. Betul ya, Koden ya? Iya, betul. Ya. Nah, karena Alkitab ada menuliskan antara Bapa dan Yesus. Nah, artinya antara Bapa dan Yesus ini dikomparasi, artinya ada pemahaman bahwa Yesus dan Bapa itu tidak setara, tidak sekualitas, begitu. Nah, terhadap pendapat seperti ini, apakah Koden ada ayatnya untuk menjawab pendapat seperti itu, Koden? Terima kasih. Yohanes 17. Yohanes 17 itu jelas. Aku dan Bapa itu satu. Cari ayatnya ya. Aku dan Bapa itu satu. Jadi tidak ada perbedaan. Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Itu tidak ada perbedaan. Hanya fungsinya. Nah, saya jawab kepada yang tanya. Oscar, kamu sudah menikah atau belum? Sudah, Koden. Sudah punya anak? Sudah. Oke, dengerin. Ini yang tanya ya. Ya. Kalau Oscar ketemu papa mama, maka Oscar sebagai apa fungsinya? Anak. Anak. Di hadapan istrimu, Oscar sebagai apa? Suami. Suami. Di hadapan anak-anak, Oscar sebagai apa? Bapak. Di hadapan anak-anak, Oscar sebagai apa? Sebagai bapak. Nah, Oscarnya berapa? 1. Ya wes. Dia menjadi papa karena memang dia sumber segala kehidupan. Ya. Kalau sekarang di komunitas Osaka ini kita belajar tentang Yesus yang adalah firman dan Tuhan. Percaya enggak? Di negara lain, saya enggak tahu di mana, ada sekelompok orang yang membutuhkan Tuhan hadir sebagai papa. Di tempat lain lagi yang jauh enggak tahu di mana, ada sekelompok murid-murid Tuhan Yesus merindukan kehadiran Roh Kudus. Nah, jadi Oscar, antara kita dengan dia bedanya di sini. Oscar tidak bisa menjadi anak, suami, dan papa sekaligus di satu tempat dan di satu saat yang sama. Tapi dia itu maha hadir, bisa menjadi Papa, menjadi Yesus firman, dan menjadi Roh Kudus di saat
saat yang sama di tempat yang berbeda. Dan itu tadi yang Koden nyatakan, Oscar, ada sekelompok Kristen pun yang tidak mempercayai ketuhanan Yesus. Nggak apa-apa, hak masing-masing. Oke, jadi gimana Oscar, jelas? Ada sedikit tambahan lagi pertanyaan, Koden. Ya boleh, nggak apa-apa, supaya kita makin belajar. Iya. Soal keesaan, saya jelas sekali antara Bapa, Anak, Roh Kudus semuanya satu, Tritunggal itu jelas. Tapi mengenai fungsi, nah ketika bicara fungsi, ini ada pendapat yang mengatakan itu berbicara ketidaksetaraan justru ada di situ ketika bicara fungsi. Lu memang, tak potong Oscar, tak potong dulu. Kalau Oscar sebagai anak, di hadapan papa mama, nggak perlu harus setara seperti kamu jadi suami. Dan nggak perlu ada kesetaraan ketika Oscar harus jadi papa untuk anak-anakmu. Justru dari penemuan ketidaksetaraan itulah kita melihat kehebatan Tuhan kita. Nggak mungkin dong antara fungsi Oscar sebagai anak, sebagai suami, sebagai papa itu disetarakan. Goblok yang menyetarakan itu, maaf. Iya, jadi ketika bicara fungsi berarti tidak setara. Ketika tidak setara itu bukan berarti bukan kualitas Allah yang tidak setara ya antara Allah anak, Allah Bapa, Allah Kudus. Ya itu tadi loh. Oscar sebagai anak, Oscar sebagai suami, dan Oscar sebagai papa. Ya itu dia. Itu hakikatmu. Ngeri loh, ngeri. Di dunia Kristen pun terjadi banyak perbedaan. Oscar, dengan pertanyaanmu ini kita semua makin diperjelas. Ya? Ada lagi silakan Oscar kalau mau tanya lagi. Jadi jelas ya soal kesetaraan ini ya. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan ini muncul dari satu denominasi dan satu hamba Tuhan. Kalau pasti Koden pernah dengar ya. Kalau disebut boleh nggak di sini, Koden? Jangan. Sebutkan pelajarannya aja. Ya, nggak. Kalau gitu saya udah itu tadi, udah menjawab. Maksud saya, gitu. Jadi kalau boleh menyebut denominasi sama nama hamba Tuhannya, mungkin Koden bisa menjelaskan lebih spesifik gitu. Oh, ya udah terserah, sebutin aja. Boleh ya. Nah, salah satu yang muncul ini sangat kuat hamba Tuhan dalam pengajaran, dalam pengetahuan Alkitabnya, yaitu hambanya Pak Erastus. Iya. Puji Tuhan, dia sekarang nggak bisa apa-apa sudah. Puji Tuhan. Dengan beliau juga sangat strict sampai membuat sinode itu suara kebenaran, strict menegakkan kebenaran. Nah, beliau menyatakan, katanya saya ini disalahpahami, tidak menyatakan ke Tuhan. Saya memahami, tapi maksud saya adalah kesetaraan itu. Nah, yang Koden tangkap apa sehingga kita juga jelas tentang pengajaran Pak Eras ini bahwa beliau itu juga mungkin sama dengan pemahaman Koden. Bagaimana Koden? Enggak, pasti beda. Beda. Apa yang di-highlight oleh Koden dari pengajaran Pak Eras? Yang bedanya? Ya ini penekanan ini. Oke. Maaf Koden nggak bisa jelaskan detail. Ya. Memang sampai hari ini kontroversi sekali saudara kita yang satu ini. Iya. Maka itu maaf ya, yang nggak percaya nggak apa-apa. Kalau ada yang ngefans dengan saudara kita ini, maafkan saya juga. Maka itu Tuhan izinkan dia istirahat sekarang, supaya tidak membuat bingung lagi banyak orang. Maaf. Saya belum tahu kabarnya malahan, karena selama lihatnya di YouTube lihatnya. Enggak, belum bisa apa-apa sekarang. Oh begitu ya. Iya. Oke. Jadi saudara nggak usah bingung ya soal kesetaraan, nggak perlu disetarakan. Tuhan sendiri nggak minta untuk kita setarakan antara fungsi sebagai Bapa, sebagai Firman, dan sebagai Roh Kudus. Ngapain kita maksakan untuk disetarakan? Oke? Yang lain silakan.
Ada? Ayo. Shalom, Papi. Ya, dari Lahat. Apa Iya, kabar Lahat? Ya, ayo. saya sempat menyambung tadi Pak Oscar kan, Papi kan. Baru Ya, malam ini saya bisa ngerti gitu loh. Memang sudah saya sering dengar Papi bilang tentang fungsi itu kan. Fungsi antara apa? Fungsi keluarga tadi Bapak Papi. Putra Roh Kudus. Nah, Ya, Bapak, Anak dan Roh Kudus gitu, Papi. Memang saya sempat dengar memang pengajaran dari Pak Erasus itu, Pak Papi kan. Jadi saya hmm. sempat bingung juga kemarin awal-awal itu. Ya bener juga ya, memang nggak setara gitu loh. Tapi baru malam ini saya bisa dapat gitu loh, baru nangkep gitu Papi. Ketidaksetaraan Iya, lah bukti kesatuan berarti ya bener ya. amin, amin, betul. Iya, Hmm. kadang kita kan telat mengerti Papi gitu loh. Memang Ya, dengan ya, berdiskusi seperti ini, jadi dari Yohanes 10 ayat 30 ini kan berarti benar-benar membuat kita, ya ini sudah jelas kan, aku dan Bapak adalah satu. amin. Iya, Ayat ini ya puji nggak Tuhan bisa, yang 10 ya 30 dasar ya. yang kuat gitu loh, iya Pak, iya Papi. Ya, ya, Makasih Papi betul. buat penjelasannya Papi. Ya, sama-sama, puji Tuhan. Oke, ada yang lain lagi? Ya. Salam Koden, Shalom. dari Bali juga mau bertanya ini. Ya, Tadi sempat Koden bilang kalau ada perpustakaan di Tibet ya, itu sudah hampir 10.000 tahun. Sekarang saya mau bertanya, kalau dari kitab Kejadian, ya, mulai dari Adam sampai Wahyu, yaitu sampai Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, ya. Kejadian itu berapa tahun kira-kira, Koden? nah, sorry, sebelum Koden jawab, Koden cuma membaca Oh ya, kata mereka sudah 10.000 tahun. Nah, Koden nggak mau debat, iya. biarin, ya toh itu tulisan mereka kok. Ya percaya saja. Memang Iya. Koden waktu lihat fotonya itu perpustakaan tinggi sekali rak-raknya itu ya. Itu baru 20% yang bisa diterjemahkan dalam bahasa modern. Oke, soal Oke. waktu. Ya, Kejadian 1 ayat 1. Itu bisa jutaan tahun kita nggak ngerti. Iya. Sebab baru di masa keempat, kalau nggak salah ayat 9 atau ayat 10, Papa menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Berarti di masa keempat itu baru ada waktu seperti sekarang karena baru ada mataharinya. Maka itu penulisan, itulah hari pertama, itulah hari kedua, itu membuat bingung karena ada kata hari. Seharusnya itu masa. Sebab si matahari belum ada. Dari ayat 1 sampai ayat 9 itu matahari belum ada. Lalu pakai apa? Pakai ayat 3. Jadilah terang. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Papa itu sudah punya waktu yang cukup lama kita nggak tahu. Ya, coba ayat 9-nya, Phil. Oh bukan, ayat berapa? 9. Oh bukan. Matahari itu ayat berapa? Bukan, turun lagi. Saya salah. Matahari ayat 16 ternyata, maaf ya. Ayat 16. Oh, bukan. Ayat 14, ya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang ada pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Maka Tuhan menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Tuhan menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam,
dan untuk memisahkan terang dari gelap, dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah itulah masa keempat. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 13, sebelum ada matahari ini, saudara, kita nggak bisa tahu itu berapa juta tahun atau berapa ribu tahun, kita nggak tahu. Karena belum ada waktu. Jadi nggak usah diperdebatkan. Jadi kalau saya berkata tadi, di Tibet mereka berkata yang sudah 10.000 tahun, ya saya ikut saja yang mereka yang nulis kok, dan nggak perlu didiskusikan. Itu dia. Jelas ya? Amin. Terima kasih, Koden. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Masih bisa lagi Koden saya. Oh ya, apa itu? Ya, Oscar dari Bali. Ini nyambung soal masa dan waktu ya Koden. Ya. Jadi di awal kan Koden ceritakan ada artefak ya dari budaya Somalia. Nah, saya pernah baca di ensiklopedi, budaya Somalia itu mencatat peradaban pertama itu Mesopotamia. Betulkah Koden? Nah, betul atau tidak, ya kita ikuti yang tertulis. Oke. Ya itu dinyatakan Ini Mesopotamia, dan Mesopotamia itu tempatnya Abraham, Ur Kasdim. ya. Nah, jadi kalau kita mencatat sejarah peradaban, bicara peradaban yang tercatat, tertulis, yang ada bukti-buktinya cukup, itu dimulai dari zamannya Abraham. Nah, peta Alkitab peta zaman di Alkitab, yang saya pernah dengar pengajarannya, itu 2000 tahun dari Adam sampai Abraham. sampai Abraham, terus 2000 tahun lagi Abraham sampai Musa, kalau nggak salah ya. Enggak, sampai Intinya Yesus. intinya 6.000 tahun. Sampai Yesus. Betulkah itu? Sampai Iya. Yesus. Ya. Iya. Nah, itu lagi Oscar. Matahari itu pada masa keempat. Ya. Terus Iya. Adam dijadikan di masa keenam. Iya. Nah, jadi sebetulnya kita nggak perlu terganggu dengan angka-angka tahun. Iya. Yang penting sudah tertulis seperti itu. Ikuti saja. Maka itu dari awal tadi 30 menit pertama saya menekankan tulisan. Ya sudah, kita ikuti saja yang sudah tertulis itu. Karena kalau kita otak-atik lagi, malah ruwet. Ya, maka itu Tuhan Yesus berkata, hidup itu hari ini dan lanjut besok. Yang sudah kemarin, ya kita ketahui saja. Nanti kalau kita otak-atik yang kemarin, apalagi sampai ribuan tahun yang lalu, kita nggak maju-maju nanti. Ayo kita jalan ke depan. Nah, itu dia. Jadi peta zaman itu kan tafsiran, Oscar. Iya. Semua tafsiran itu tidak akurat karena cuma tafsiran. Nggak apa-apa. Oke. Ada yang menulis, ada yang tanya, apa alasannya Pak nggak bisa setara? Loh ya memang nggak bisa setara. Kalau tadi saya bilang Pak Oscar ini masih punya ayah ibu, maka dia itu anak. Kalau dia ketemu istrinya, maka dia suami. Kalau dia ketemu anak-anaknya, maka dia ayah. Lu ngapain capek-capek menyetarakan antara anak, suami, dan ayah? Capek kita memaksa setara. Memang beda keadaannya. Jadi saya harap jelas ya, nggak perlu disetarakan. Nggak perlu. Tapi Oscar tetap satu. Oke? Bukan kalau dari Mesopotamia, Daryl, ini cucu saya tanya, dari Iran ke Arab, ya, menyebar, pokoknya dari situ menyebar, nggak cuma ke Iran dan Arab, banyak lagi. Ada lagi yang lain? Ayo, bagaimana? Ayo, bagaimana?
Ya, Koden. Terima kasih banyak.